Jadwal BRI Liga 1 2022-2023 Pekan 9, Persib diuji Arema, BRI Liga 1 2021-2022, Liputan 6. Kom Abdillah, Liputan 6. Kom, Jakarta, BRI Liga 1 2022-2023 telah merampungkan pekan ke-8. Persib Bandung sukses mendapatkan perdana bersama pelatih baru Luis Mia. Maung Bandung menang tipis atas Rans Nusantara FC 2-1 pada Minggu 4 September 2022. Laga melawan Rans merupakan debut Luis Mia usai ditunjuk menukangi Persib menggantikan posisi Robert Rene Alberts. Ujian berat sudah menunggu pelatih asal Spanyol itu pada pekan ke-9. Persib akan mendapat lawan berat di laga selanjutnya. Febri Haryadi dan kawan-kawan harus tandang ke markas Arema FC. Pertandingan akan berlangsung Minggu 11 September 2022. Di pekan 9 BRI Liga 1 2022-2023 ada beberapa duel menarik. Seperti Madura United melawan Bayangkara FC, kemudian dua tim era perserikatan yang harus bentrok, PSM Makassar bersua Persebaya Surabaya. Adapun Persija Jakarta yang sedang dalam momentum kebangkitan harus bertandang ke klub papan bawah, Barito Putra. Persija baru saja menang lawan Bayangkara FC dengan skor tipis 2-1. Simak jadwal BRI Liga 1 2022-2023 pekan ke-9 selengkapnya di halaman berikutnya. Berita video highlights BRI Liga 1. Pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan Bali United dalam lanjutan pekan ke-8 BRI Liga 1 2022-2023 pada Jumat, 2 September 2022, sore waktu Indonesia Barat jadwal 8 September 2022 16. 0 WIB Madura United versus Bayangkara 9 September 2022 15. 0 WIB PSIS versus Persikabo 18. 15 WIB Borneo versus Persita selanjutnya 10 September 2022 15. 30 WIB Bali United versus Dewa United 18. 15 WIB PSS versus Persis Solo 18. 15 WIB Rans versus Persik 20. 0 WIB PSM versus Persebaya 11 September 2022 15. 30 WIB Arema versus Persib 16. 0 WIB Barita Putra versus Persija, Liputan 6, 11 jam yang lalu. Cara admin hapus chat yang menyebalkan di grup WhatsApp CNN Indonesia Rabu, 7 September 2022 pukul 8 WIB. Admin bisa hapus chat di grup WhatsApp. Foto, CNN Indonesia, Adi Wicaksono. Jakarta, CNN Indonesia, fitur terbaru aplikasi pesan instan WhatsApp memungkinkan admin grup untuk menghapus isi pesan yang dikirim anggota dalam percakapan grup. Fitur yang sudah dikembangkan selama beberapa bulan terakhir ini sudah dapat digunakan pada Selasa 6 September. Namun, fitur terbaru ini distribusinya belum merata dan baru bisa digunakan di beberapa ponsel iOS. Menurut pengujian CNN Indonesia, admin grup WhatsApp kini dapat menghapus pesan apapun dari anggota grup. Sistem penghapusan pesan di grup WhatsApp sendiri terbagi dua, yakni Delete for Me yang saat ini sudah tersedia, dan Delete for Everyone yang merupakan fitur terbaru. Fitur baru, Delete for Everyone, hanya bisa digunakan pada ponsel iOS 22. 18.070. Sementara ponsel dengan sistem Android baru belum memuat fitur ini. WhatsApp sekarang merilis fitur yang memungkinkan admin grup menghapus pesan apapun untuk semua orang, dan akhirnya tersedia untuk beberapa penguji yang beruntung di iOS, mengutip Wabeta.info. Cara admin menghapus pesan dalam grup WhatsApp sejumlah pengguna iOS kini dapat menggunakan fitur tersebut dengan memilih pesan dari anggota dalam grup WhatsApp. Berikut cara menghapus pesan yang dikirim anggota grup. 1. Buka aplikasi WhatsApp di ponsel, lalu buka ruang chat yang memuat pesan yang ingin dihapus. 2. Ketuk dan tahan pesan tersebut, Gigaton, pilih hapus pada menu. Selain itu,
Anda dapat memilih lebih dari satu pesan untuk menghapus beberapa pesan sekaligus. 3. Ketuk hapus gigaton, hapus untuk saya atau hapus untuk semua orang, lalu delete. Sebelum Anda menghapus pesan tersebut, WhatsApp akan memberikan notifikasi, anggota akan melihat chat yang Anda hapus. Hasil Madura United versus Bayangkara, puncak aman, football 5 star. Indonesia. Hasil Madura United versus Bayangkara FC di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Kamis, 8 September 2022, jadi milik tuan rumah. Hal itu setelah mereka meraih kemenangan 1-0 atas Bayangkara FC. Dalam 10 menit awal, baik Madura United maupun Bayangkara FC masih sama-sama kesulitan mendapatkan kesempatan. Bola kebanyakan bergulir di lini tengah. Bayangkara FC, advertisement, peluang pertama lalu didapatkan oleh Madura UTD menit ke-16 melalui Alberto Goncalves. Memanfaatkan umpan datar dari Fahrudin Arianto, dia nyaris membuka skor. Beto sebetulnya sudah berhadapan dengan gawang kosong Bayangkara FC. Namun, sontekannya malah melambung ke atas mister gawang. Madura United versus Bayangkara FC masih tanpa gol. Advertisement, menit ke-25, Beto kembali mengancam. Bekerja sama dengan Jaja, dia melakukan cungkilan bola. Tapi lagi-lagi hanya membentur mister gawang saja. Laga Madura United versus Bayangkara akhirnya berbuah gol menit ke-29. Dialah Jaja yang akhirnya sukses memecahkan kebuntuan usai menaklukkan Indra Adi Nugraha lewat sepakan kaki kirinya. Madura United, advertisement, usai gol itu, Bayangkara FC tingkatkan serangannya. 4 menit jelang turun minum, Adam Najem hampir menyamakan kedudukan tetapi masih bisa ditepis oleh Miswar Saputra. Babak pertama Madura United versus Bayangkara pun ditutup untuk keunggulan 1 gol Laskar Sapekerap. Hasil Madura United versus Bayangkara babak kedua usai jeda, Madura United kembali mendapatkan kesempatan. Beto lagi-lagi membuang kesempatan emas di depan gawang usai sepakannya menyamping di sisi kiri gawang Bayangkara FC. Muhammad Hargianto nyaris mengubah skor Madura United versus Bayangkara menit ke-60. Mendapat ruang kosong, dia melepaskan tembakan dari luar kotak penalti tapi masih menyamping di sisi kanan. Bayangkara FC 10 menit kemudian gantian Dendi Sulistiawan yang mengancam. Mendapat umpan dari rekannya, dia melepaskan sepakan dari sisi kanan tapi bisa ditepis Miswar. Menit ke-78, Madura United coba melancarkan serangan balik yang diinisiasi Malik Rizaldi. Namun ketika bola diumpan kepada Bayu Gatra momennya jadi hilang. Madura United versus Bayangkara belum berubah. 5 menit jelang laga bubaran, Madura United mendapat kesempatan emas melalui Ricky Ariansyah. Mendapat umpan silang dari Bayu Gatra, dia melepaskan sontekan tapi bisa diblok di depan gawang Bayangkara FC. Hingga peluit panjang, hasil Madura United versus Bayangkara tak berubah. 3 poin itu bikin Madura UTD sementara aman di puncak klasemen dengan 22 poin dari 9 laga. Sedang, Bayangkara kini cuma berselisih 3 angka saja dari Rans Nusantara di zona merah. Susunan pemain, Madura United, 4-3-3-33, Miswar Saputra, 13, Dodi Alekvanjin, 3, Reva Adi 65, 19, Fahrudin Arianto, 4, Kleberson, 23, Kadek Radianto 79, 26, Novan Setia Sasongko, 35, Zulfiandi, 6, Liu John, 50, Jaja, 7, Bayu Gatra, 9, Alberto Goncalves, 29, Pedro H. 75, 12, Haris Tuharya, 77, Malik Rizaldi, 65. Bayangkara FC, 4-3-3-38, Indra Adi Nugraha, 4, Anderson Sales, 32, Nurhidayat Haji Haris, 7, Abdul Rahman, 77, Kasim Botan, 67, 2, Putu Gede Juniantara, 23, Wahyu Suboseto, 10, Adam Najem, 29, Muhammad Reza Kusuma 67, 19, Teku Iksan,
16, Vinky Pasamba 15, 8, M. Hargianto 54, 22, Dendi Sulistiawan, 17, Antoni Putro Nugroho, 20, Sani Rizky 54, 99, Yosef Ezzejari. Detik.com. Hasil MU versus Real Sociedad, Setan Merah kalah 0-1. Manchester United versus Real Sociedad berlangsung pada laga perdana Liga Eropa musim ini. MU menelan pil pahit, kalah 0-1. Manchester United versus Real Sociedad di laga perdana grup E Liga Eropa tersaji di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, pada hari Jumat, 9 September 2022, dini hari WIB, kick-off pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Sebelum laga, ada momen mengheningkan cipta untuk mengenang Ratu Elizabeth II yang meninggal dunia. Di babak pertama, skor masih sama kuat 0-0. Kedua tim ketat di lini tengah, ada gol Cristiano Ronaldo yang dianulir karena sang pemain offside. Di babak kedua, Brais Mendes bawa Real Sociedad unggul 1-0 lewat sepakan penalti di menit ke-59 menyusul handsball Lisandro Martinez. Manchester United gagal samakan kedudukan sampai laga tuntas. Sementara di grup E Liga Eropa, Sociedad dan Sheriff sama-sama mengoleksi 3 poin, MU dan Omonia 0 poin. Jalannya pertandingan. Babak pertama dimulai, kedua tim bermain terbuka. Manchester United ambil kendali dalam penguasaan bola, namun Real Sociedad juga berani menekan. Laga pun langsung berjalan keras. Kedua tim tampak tak ragu lakukan pelanggaran ketika kehilangan bola. Sampai 10 menit pertama, belum ada peluang yang tercipta. Di menit ke-13, Cristiano Ronaldo punya peluang saat menyambar bola terobosan, begitu masuk ke kotak penalti, dua bek tengah Sociedad mematahkannya. Semenit kemudian, Real Sociedad membalas. Umpan mendatar Kubo di depan gawang gagal disambut David Silva. Di menit ke-16, Ronaldo punya peluang lagi. Umpan lambung dari Eriksen, masih ketinggian dari sundulannya di depan gawang. Kesempatan lagi bagi Ronaldo. Eriksen melepas umpan cungkil, tapi Pacheco mampu menutup ruangnya. Di menit ke-35 Cristiano Ronaldo bikin gol. Ronaldo mampu tuntaskan umpan Dalot, tapi Sir 7 berdiri dalam posisi offside. Tidak ada peluang berbahaya sampai 45 menit pertama tuntas. Wasit meniup peluit panjang, saatnya turun minum dengan skor 0-0. Di babak kedua, Manchester United memasukkan dua nama yakni Bruno Fernandes dan Lisandro Martinez yang menggantikan Eriksen dan Dalot. Real Sociedad juga memasukkan Sorloth gantikan Umar. Babak kedua baru berjalan 30 detik, Bruno langsung mengancam. Umpan lambungnya ke depan gawang gagal dimaksimalkan Cristiano Ronaldo. Di menit ke-49, Ronaldo punya peluang lagi. Sir 7 menerima bola dari Elanga di depan kotak penalti, namun sepakan kaki kanannya masih melambung tipis. Real Sociedad membalas di menit ke-54. Kubo kirim umpan lambung dan disundul Sorloth, tapi juga masih melambung tipis. Di menit ke-55, sepakan David Silva di dalam kotak penalti, setelah tendangan sudut, membentur tangan Lisandro Martinez. Bola terlihat kena paha Martinez dulu baru kemudian kena tangannya. Wasit sempat mengecek VAR dan keputusan tetap penalti. Brais Mendes maju jadi Algojo. Tembakan kaki kirinya mengarah ke pojok kiri David De Gea. Sang kiper bisa membaca, tapi laju si kulit bundar terlalu deras. Gol tercatat di menit ke-59. Dave Thompson, Manchester United tampil lebih menekan, sementara Sociedad lebih andalkan serangan balik. Takefusa Kubo beberapa kali mengancam dari sayap kiri, sepakannya di menit ke-64 bisa ditepis David De Gea. Di menit ke-65, Casemiro punya peluang. Umpan lambung Bruno Fernandes ditanduknya dengan menantul ke tanah, tapi jauh dari sasaran.
Casemiro lakukan spekulasi di menit ke-77. Tembakannya dari luar kotak penalti mengarah ke gawang tapi ditepis Remiro. Di menit ke-85, Cristiano Ronaldo mengklaim penalti setelah dijatuhkan Zubimendi. Wasit menyatakan play on. 3 menit kemudian, giliran pemain pengganti Garnacho coba peruntungan. Tembakannya dari luar kotak penalti masih melambung. Di menit ke-89, Cristiano Ronaldo jadi eksekutor tendangan bebas setelah dirinya dijatuhkan oleh Turrientes. Sepakannya masih kena pagar betis. Di menit ke-90, Casemiro mengancam lagi. Kembali, sepakannya bisa diamankan Remiro. Pertandingan tuntas, Manchester United tak mampu samakan kedudukan, dan akhirnya skor 0-1 untuk kemenangan Real Sociedad. 75 hari jelang Piala Dunia, Timnas Iran ganti pelatih, Football 5 Star. Indonesia, sebuah langkah gila dilakukan Asosiasi Sepak Bola Iran, FIRI. Rabu, 7 September 2022, atau hanya 75 hari jelang pembukaan Piala Dunia 2022, mereka mengganti pelatih Timnas Iran. Dragan Skocic didepak. Sebagai penggantinya, didatangkan Carlos Queiroz. Langkah itu terbilang mengejutkan. Pasalnya, Iran tampil baik bersama Skocic. Dari 18 laga yang dilakoni bersama pelatih asal Kroasia itu, tim Meli merebut 15 kemenangan, 1 kali seri, dan hanya 2 kali kalah. Namun, rekor apik itu rupanya tak membuat petinggi FIRI yakin Skocic bisa membawa Iran tampil apik di Qatar nanti. Getty Images Advertisement, Carlos Queiroz kembali dan menjadi pelatih Iran lagi. Terima kasih kepada Dragan Skocic dari Federasi Iran. Selamat datang kembali, bos, urai FIRI dalam pernyataan resminya seperti dikutip Football 5 Star. Dari akun Twitter Timnas Iran. Langkah itu merupakan pemenuhan janji sang Presiden FIRI Mehdi Taj. Saat kampanye pemilihan presiden, dia memang berjanji membawa kembali Queiroz ke tim Meli. Pekan lalu, dia secara resmi terpilih sebagai Presiden FIRI. Sebelumnya, dia juga menduduki jabatan serupa pada 2016 hingga 2019. Getty Images rekor Timnas Iran bersama Queiroz advertisement publik sepak bola Iran, terutama para supporter Timnas Iran, sebetulnya mendukung Dragan Skocic. Bagaimanapun, pelatih berumur 54 tahun tersebut telah menunjukkan tangan dinginnya. Pada putaran akhir kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, tim Meli sempat menahan 1-1 Korsel meskipun lantas kalah 0-2 pada pertemuan berikutnya. Akan tetapi, kehendak Mehdi Taj tak bisa dicegah. Kini, mereka harus mendukung Carlos Queiroz. Sialnya, pelatih kawakan asal Portugal itu tidak punya rekor bagus di Piala Dunia. Di Brasil 2014 dan Rusia 2018, tim Meli sama-sama tersungkur pada fase grup. Getty Images Advertisement, pada Piala Dunia 2014, Iran hanya mengoleksi 1 poin hasil imbang dengan Nigeria serta kalah dari Argentina dan Bosnia-Herzegovina. Adapun pada Piala Dunia 2018, tim Meli menang atas Maroko, imbang dengan Spanyol, dan hanya kalah dari Portugal. Sementara itu, bagi Queiroz, kepercayaan Mehdi Taj dan FIRI jadi pelipur lara tersendiri. Sebelumnya, April lalu, ex-asisten Sir Alex Ferguson di Manchester United itu dipecat setelah gagal meloloskan timnas Mesir ke Piala Dunia 2022 dan hanya jadi runner-up di Piala Afrika. Di Piala Dunia 2022 nanti, timnas Iran tergabung di grup B bersama Inggris, Amerika Serikat, dan Wales. Mereka akan membuka kiprahnya dengan menghadapi The Three Lions pada 21 November 2022 di Stadion Internasional Khalifa, Football 5 Star, 1 jam yang lalu. Detiksport.com. Ratu Elizabeth II wafat, Zurich versus Arsenal langsung heningkan cipta,
Meriam London menang 2-1, Liga Inggris stop dulu. Ratu Elizabeth II meninggal dunia pada Jumat 9 September dini hari waktu Indonesia Barat. Inggris berkabung, apakah nantinya Liga Inggris akan ditunda untuk sementara? Dilansir dari AFP, Jumat, 9 September 2022, kabar tersebut dilaporkan oleh Istana Buckingham. Ratu Elizabeth II meninggal dunia pada usia 96 tahun. Sang Ratu meninggal dengan tenang di Istana Balmoral sore ini, waktu setempat Inggris pada Kamis, 8/9, Red, tulis keterangan dari Istana Buckingham. Dilansir dari Daily Star, Inggris berkabung atas wafatnya Ratu Elizabeth II. Selanjutnya muncul pertanyaan, bagaimana event olahraga di Inggris untuk sementara waktu ini? Apakah akan tetap dilanjut atau ditunda? Tentu saja, Inggris akan lakukan protokol untuk pemakaman Sang Ratu termasuk soal masa berkabung nasional selama 12 hari. Department for Digital, Culture, Media and Sport, DCMS, mengatakan akan secepatnya mengambil keputusan termasuk untuk Liga Inggris. DCMS mengkonfirmasi bahwa jika ada ajang olahraga dijadwalkan berlangsung pada hari pemakaman Ratu, maka semuanya akan dibatalkan. DCMS berharap pihak Liga Inggris dan klubnya sampai para pemain diminta untuk menghormati kepergian Ratu Elizabeth II. Beberapa klub Liga Inggris pun sudah mengucapkan bela sungkawa. Sejatinya, Liga Inggris pekan ke-7 akan berlangsung pada Sabtu 10 September sampai Selasa 13 September. Pihak Premier League dikabarkan akan secepatnya berkoordinasi dengan DCMS untuk memberikan keputusan. Ratu Elizabeth II meninggal dunia saat Arsenal sedang berlaga di Liga Eropa. Demi penghormatan, pertandingan babak kedua Zurich versus Arsenal dimulai dengan mengheningkan cipta. Zurich versus Arsenal berlangsung di AFG Arena dalam matchday pertama Grup A, Jumat, 9 September 2022, dini hari waktu Indonesia Barat. Duel berlangsung 1-1 di babak pertama setelah gol Marquinhos dibalas oleh eksekusi penalti Miralem Kriesiu. Selama pertandingan babak pertama, sudah tersiar berita bahwa Ratu Elizabeth II meninggal dunia. Para pemain Arsenal kemudian kembali ke lapangan untuk memulai babak kedua dengan ban hitam di lengan demi penghormatan untuk Ratu Britania Raya. Tak hanya itu, pihak penyelenggara juga memberikan ruang bagi Arsenal dan seluruh orang di stadion mengheningkan cipta. Turut terpampang wajah Ratu Elizabeth II di layar stadion. Arsenal pada prosesnya mampu memenangi laga dengan skor 2-1. Edin Kettiah mencetak gol kemenangan lewat sundulan. Arsenal juga sudah mengeluarkan rilis terkait meninggalnya Ratu Elizabeth II. Sang Ratu kabarnya juga sempat mengaku sebagai fan Arsenal pada 2007 kepada CS Fabregas. Semua orang di Arsenal Football Club berduka atas berita kematian Yang Mulia Ratu, bunyi pernyataan Arsenal. Yang Mulia memberikan pengabdian yang luar biasa selama 8 dekade kepada Inggris dan persemakmuran. Kami bergabung dengan begitu banyak orang di seluruh dunia dalam berduka atas kematiannya dan ingin menyampaikan simpati terdalam kami kepada keluarga kerajaan. Arsenal berhasil mengawali perjalanan di Grup A Liga Eropa dengan hasil SCP. Meriam London mengalahkan tuan rumah FC Zurich dengan skor 2-1. Zurich versus Arsenal berlangsung di AFG Arena, Jumat, 9 September 2022, dini hari waktu Indonesia Barat. Meriam London mengancam duluan di menit kedua lewat sundulan Kieran Tierney, yang mampu dibendung kiper Yannick Brecher. Zurich perlahan mencoba menekan Arsenal, namun di saat sedang dalam menyerang malah terkena serangan balik. Arsenal mampu memanfaatkannya dengan baik untuk memimpin 1-0 lewat gol Marquinhos di menit ke-16. Arsenal mulai di atas angin. Granit Xhaka bahkan memberikan ancaman di menit ke-24 lewat tembakan dari luar kotak penalti, namun bola masih bisa diamankan kiper. Zurich mulai mengambil kendali permainan selepas laga berjalan setengah jam. Momen baik tuan rumah ada di menit ke-43 saat Edin Kettiah melanggar lawan di kotak penalti. Wasit langsung menunjuk titik putih. Miralem Kriesiu, yang maju sebagai eksekutor, sukses mengubah skor menjadi 1-1
sampai turun minum. Arsenal berhasil kembali memimpin di babak kedua, yang tepatnya pada menit ke-62. Marquinhos mengirim umpan silang ke tiang jauh dan di sana Adan Ketiah yang menyambar bola dengan sundulan. Skor berubah 2-1 untuk The Gunners. Tekanan Arsenal ke pertahanan Zurich sedikit kendur setelah memimpin lagi. Meski Zurich lebih dominan, Arsenal masih bisa mengamankan kawasan sepertiga akhir dengan baik. Pertandingan berjalan sangat alot di 10 menit akhir. Zurich dan Arsenal minim melakukan ancaman. Zurich mengancam Arsenal di injury time. Ivan Santini berhasil menanduk bola dari umpan silang, namun arahnya masih tepat ke kiper. Tak ada gol tambahan sampai laga tuntas. Arsenal berhasil pulang dengan kemenangan 2-1.